Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau cerita bagaimana Bill Gates yang sepengetahuan saya atas film Pirates of the Silicon Valley. Jadi ada satu cerita di mana Bill Gates pada saat itu dia membuat sebuah software yang operating system yang buat dipakai untuk komputer apa aja. Dan dia sempat kepikiran agak buntu gitu kan, tapi dia langsung mencoba untuk menyiapkan beberapa proposal dan menawarkan ke IBM untuk ketemu BOD, Board of Director dari IBM. Kayak di sana dia bertiga sama temennya meeting sebagai as a team. Lalu pada saat di IBM dia bilang bahwa IBM tuh cuman barang rongsokan, dimana nggak akan bisa pakai apa-apa tanpa software gitu kan, atau operating system. Nah setelah itu dia bilang bahwa kita punya solusinya. Apa solusinya? DOS. Dia bilang kayak gitu kan, DOS. Oke, ya udah, minggu depan kita akan presentasikan DOS itu untuk di mesin IBM. Itu yang pertama. Pas selesai meeting, temennya langsung nanya, Gates gitu kan, Bill Gates, DOS itu apa katanya? Emang kamu punya? Terus jawabannya, loh, bukannya kamu bilang teman kamu punya operating system yang bisa dijual? Loh, kan aku nggak bilang bisa dijual, cuman dia bilang punya. Ya udah, coba aja ke rumah dia tawarin. Akhirnya ditawarin dengan harga 6.000 US dan dibeli seharga 6.000 US dollar dan dijual lagi ke IBM per lisensi. Kayak gitu. Dan dari situ saya berpikir bahwa wah, gila juga nih orang. Oke, pada saat itu saya berpikir tahun 2009, di mana saya melihat bahwa prospek Detik itu gede banget. Sedangkan mereka income gak terlalu besar, karena saya dapat info dari orang dalam kan. Akhirnya saya bawa beberapa teman saya yang cukup kaya, ada duit kayak gitu kan, atau orang tuanya yang punya duit. Kita bertiga, saya datang. Saya bikin presentasi yang pertama untuk Detik gitu, ibaratnya presentasi penawaran. Saya bilang Detik gini. Saya tahu kinerjanya begini, kurang lebih overhead segini. Jadi kurang lebih kalau dievaluasi harganya segini. Jadi waktu itu saya tawarkan di harga kurang lebih 100 miliar. Kayak gitu, itu tahun 2009. Kayak gitu kan. Dan akhirnya mereka setuju. Oke, mau, dan minggu depan kita siapkan untuk pembayaran dan lain-lain. Kayak gitu kan. Ya udah, setelah selesai meeting, kawan saya yang tadi bilang, Yan, lo punya duit 100 M? Enggak, gue bilang. Lah, terus gimana? Lah kan bapak lo kaya. Loh, kok bapak gue katanya? Ya kita coba carilah caranya, gimana caranya bisa dapat duit. Gila lo katanya gitu kan. Oh ya udah. Setelah itu saya bikin aja presentasi. Saya bikin presentasi di mana saya bilang bahwa Detik itu kalau di manage dengan benar gitu kan, dengan ilmu yang saya punya dari internet marketing, baik SEO, SEM, SMO dan lain-lain kayak gitu kan, itu bisa berharga 1 triliun pada tahun 2014. Jadi 5 tahun dari sekarang. Jadi ibaratnya beli 100 M tahun 2015 bisa jadi 1 triliun. Saya bilang kayak gitu kan. Itu saya bikin di presentasi. Akhirnya ngadep sama bapaknya teman saya, dan di mana bapaknya tertarik banget. Tapi dia bilang dia nggak punya duit segitu buat ditaruh di sana katanya. Tapi dia punya teman lagi. Ya udah, akhirnya dari teman dia, akhirnya kenal lagi. Akhirnya kita dapat kurang lebih 8 investor dan total duit 100 miliar. Kayak gitu. Setelah oke, pada minggu depan itu hari Rabu kalau nggak salah, sialnya hari Selasa, Facebook mendeklarasikan bahwa mereka itu sahamnya naik setelah IPO kayak gitu kan. Dan dari situ si Detik langsung bilang bahwa harga kita udah nggak 100 miliar lagi, harga kita 150 M atau 200 M gitu waktu itu, saya agak lupa kayak gitu kan. Dan saya bilang, oh nggak bisa dong. Cuman sialnya karena emang waktu itu belum ada perjanjian, karena emang baru deal by omongan kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke investor nggak berani kayak gitu kan, terlalu tinggi itu. Ya udah, setelah dari situ saya ke Friendster. Saya ngeliat Friendster sedang jatuh, terus saya bikin analisanya segala macam. Saya tawarkan juga dengan harga 100 M, tapi ternyata ditolak karena mereka mau harganya lebih tinggi kayak gitu kan. Oh ya udah, dari situ saya mundur kayak gitu. Maka dari itu saya bikin perusahaan lain. Ada perusahaan seperti City kayak gitu kan. Nah itu contoh dari kenekatan dan apa yang saya kerjakan di dunia online kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.